Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar menurut saya sampai dengan saat ini masih memiliki tekanan momentum seller yang masih sangat kuat. Terakhir kalau kita perhatikan ya, hari Senin itu terjadi liquidity ya, area 102.35. Kemudian buyer terjadi kenaikan ya, mendorong ke atas, dan posisi sell hari Selasa ditutup candle bullish, dan posisi hari Rabu saat ini memiliki tekanan bullish berlanjut ya, dan tentunya berhasil liquidity daripada candle sebelumnya yang terbentuk di hari Senin, yaitu inside bar candle. Jadi sudah terjadi pullback position. Artinya memang momentum saat ini sedang terjadi bullish untuk koreksi. Ya, setidaknya pergerakannya seperti ini ya. Nah, oke, menunjukkan bullish untuk koreksi, kemudian ada konfirmasi adanya order block, dia break, kemudian dia bearish. Dan posisi kalau kita lihat di pergerakan saat ini masih memiliki bullish untuk koreksi. Sampai targetnya mana? Menurut saya area previous monthly low 103.66 masih memungkinkan untuk bisa dijadikan acuan. Kalau kita tarik dari posisi Fibonacci retracement ya, dari high sampai dengan low-nya, oke, 103.48 itu area 50% yang memungkinkan nanti bisa dipantau ya, area sini sampai dengan area previous monthly low. Jadi selama candle yang terbentuk di hari Rabu ini nantinya ya, close-nya masih impulsif bullish, break di atas daripada 103.22, menurut saya potensinya masih kuat untuk bergerak naik menuju 50%. Tapi kalau hari ini ditutup candle bearish, oke, artinya masuk lagi dalam area range, hanya terjadi liquidity aja daripada high yang terbentuk di hari Senin, baru memungkinkan indeks dolar akan berlanjut bearish. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya. Posisinya dari sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Amerika saat ini, kalau kita perhatikan, di mana tadi pagi dari pembukaan terjadi dorongan momentum impulsif bullish ya. Kemudian perubahan candle dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang, pembukaan sesi Eropa terjadi pembentukan bearish pin bar. Jadi ada perlawanan dari posisi ini, tapi saya melihatnya memang untuk di time frame 4 jam ini masih belum cukup kuat untuk dijadikan acuan ya, apakah ini nanti akan bergerak bearish. Menurut saya sih masih memiliki potensi momentum, dia masih kuat ya, menunjukkan aktivitas bullishnya, kecuali yang menjadikan catatan saya adalah hari ini batas area ini di 102.90. Ini adalah batas breakout. Ketika 102.90 hari ini terjadi break, maka insya Allah untuk indeks dolarnya akan menunjukkan pelemahan ya, ada penurunan seperti ini ya. Tapi kalau selama area 102.90 tidak terjadi breakout dan dia membentuk candle impulsif, maka dia masih kuat menuju area fair value gap yang ada di time frame 1 jam. Kalau kita turunkan di time frame 1 jam, kita lihat polanya ya. Oke, di sini sebentar. Ini area yang menurut saya masih memiliki potensi ke level tersebut. Ya, sebentar. Oke, areanya di 103.77 ya di sini. Targetnya ini adalah wilayahnya, dan ini tadi yang kita tarik dari time frame daily 103.48. Jadi selama area 102.90 tidak terjadi breakout, maka dia bisa menunjukkan aktivitas bullishnya. Dan di sini juga ada area fair value gap ya. Di posisi ini kita tandain dulu. Oke. Setidaknya ada potensi sedang terjadi koreksi masuk zone area fair value gap. Ada konfirmasi, ketika ini ada konfirmasi dia akan naik kembali ya.
Oke, targetnya adalah 103.48 sampai dengan 103.77. Di sini targetnya. Ya, ini gambarannya dari market indeks dolar ya, memungkinkan masih memiliki kecenderungan bullish kecuali dia berhasil breakout di 102.90. Kalau ini di breakout body candle, maka dia akan menunjukkan aktivitas bearishnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD yang kita lihat ya, pembentukan candle hari Selasa membentuk candle bearish, tapi masih di dalam range candle yang terbentuk hari Senin. Beda ya sama indeks dolar tadi, posisi bullishnya sangat kuat dan mengambil area inside bar candle yang di high-nya. Dan posisi kalau di Euro USD ini masih di dalam area inside bar, di mana low terakhir itu ada di 1.09035, kemudian previous daily high-nya ada di 1.09631, dan level tertinggi yang terjadi di hari Senin ini adalah area liquidity next yang akan dikejar oleh pergerakan momentum bullish, dan posisi saat ini juga masih di dalam area range. Oke, masih di dalam area range ya, artinya masih memungkinkan dia mengejar liquidity di 1.08926, atau dia akan mencoba untuk bergerak bullish kembali ketika indeks dolarnya terjadi pelemahan. Dan tadi ada area yang harus diperhatikan, karena kalau kita lihat di time frame daily ya, memungkinkan juga masih mengejar ke area fair value gap yang ada di time frame daily ini, di posisi 1.08354 sampai dengan 1.08926. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, kalau diperhatikan di time frame 4 jam, sebentar saya sedikit rapikan ya di sini. Oke, kita rapikan dulu. Ya, di posisi time frame 4 jam, pergerakan saat ini masih konsolidasi ya, belum ada perubahan ya, masih bergerak di area range. Jadi kita harus melihat sejauh mana dia akan break daripada level tertingginya, atau dia akan break di bawah daripada area 1.09035. Jadi kita akan coba turunkan kembali, cari informasi yang kuat di posisi saat ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, cari area di sini ya. Ini adalah area order block. Ternyata market memiliki kecenderungan konsolidasi di wilayah area yang saat ini sedang berjalan. Dan apakah ini akan terjadi konfirmasi kuat untuk dia bergerak bullish? Selanjutnya saya akan tandain di sini batas breakout ya, karena kita melihat konfirmasi di time frame 1 jam ya, ataupun 4 jam tadi, di mana marketnya memang sedang dalam posisi konsolidasi, jadi bergerak di area terbatas. Nah, itu adalah area batas breakout 1.09346 sampai dengan 1.09035. Saran saya wait and see. Kalau nantinya dia breakout di atas 1.09349, menurut saya potensinya baru menunjukkan aktivitas bullish seperti ini ya, breakout body candle, retest, entry buy, target terdekatnya adalah previous daily high yang terbentuk di hari Selasa kemarin, dan melanjutkan kenaikannya. Targetnya tentunya minggu ini bisa mengambil sisi area liquidity di kisaran 1.10.089. Itu adalah target di level yang lebih tinggi. Tapi kalau ternyata dia breakout di bawah area 1.09035, karena ini kan masih konsolidasi. Kalau dia break di sini, udah pasti market akan bergerak bearish, tentunya masuk lagi di dalam area fair value gap, dan memungkinkan kondisinya dia akan bergerak bearish. Oke, jadi seperti ini ya. Tinggal nanti cari konfirmasi kembali di area 50% yang menjadikan zona pantau kita kemarin ya di sini. Oke, ini adalah zona pantaunya 1.08497, karena momentumnya
di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak konsolidasi. Tinggal tunggu aja mana dulu yang akan di break. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD sejauh ini belum ada konfirmasi ya, khususnya di time frame daily untuk dia bergerak bullish. Karena candle terakhir kalau kita perhatikan di sini membentuk impulsif bearish ya. Oke, sangat kuat dan tentunya terjadi continuation bearish daripada candle yang terbentuk di hari Senin. Di mana posisi previous daily low ada di 1.26724 berhasil di breakout dan high-nya juga lebih rendah ada di 1.28029. Dan saat ini market masih terjadi konsolidasi ya, meskipun ada wilayah fair value gap di time frame daily ini ya, yang tentunya sudah berhasil break 50%, tapi kita akan lihat dulu untuk time frame yang lebih kecil apakah ada memungkinkan untuk dia ada potensi dia kembali ke atas atau bergerak bullish. Kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam skenario kita kemarin kita menunggu area posisi di candle sebelumnya di sini berhasil break atau tidak. Ternyata market tidak menunjukkan breakout ya dari high sebelumnya di 1.28168, tidak terjadi breakout ya, tapi dia menunjukkan momentum break daripada area 50% yang menjadikan zona pantaunya dan market bergerak bearish. Dan saat ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa market sedang bergerak konsolidasi. Oke, maka kita akan coba hapus dulu di skenario hari kemarin ya. Kita bersihkan dulu posisinya. Oke, yang menjadikan high sebelumnya ini adalah area liquidity. Oke, dan perhatikan candle di posisi kemarin pukul 16.00 sampai dengan jam 20.00. Ini adalah area candle inside bar candle. Jadi momentum masih memungkinkan untuk pergerakannya berada dalam area range. Sederhananya seperti ini. Kalau saya biasanya ada pembentukan candle inside bar, oke, ya, yang saat ini sedang terjadi. Hal yang biasa saya lakukan adalah menunggu sampai breakout di atas 1.27324. Oke, breakout maka memungkinkan dia akan bergerak naik. Kalau breakout di bawah daripada 1.26724 dia akan bergerak bearish. Jadi entry-nya yaitu nunggu mana dulu nanti yang akan di breakout. Apakah dia break di atas 1.27324 untuk kita buy, tapi setelah retest ya. Jadi contohnya seperti ini, breakout, retest. Nah, ketika retest ini buy, target ke posisi yang lebih tinggi. Begitu juga dengan target bawahnya, breakout, body candle, retest, baru target turun. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di mana candle hari Selasa membentuk Grafton Doji ya, dan posisinya saat ini masih di dalam area range, tapi konfirmasi hari Rabu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi penguatan ya momentumnya dan masuk lagi dalam area fair value gap time frame daily seperti ini ya. Tapi dia bergerak turun dan ini nanti kita akan coba cari konfirmasinya apakah area yang di posisi saat ini menunjukkan penguatan atau sudah terjadi penolakan. Nah, ini adalah salah satu momentum yang akan kita cari informasinya di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, area konfirmasi saat ini memang masih belum ada, Anda bisa lihat ya. Masih dalam impulsif bullish ya. Oke, kita akan coba turunkan di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Ya, ini saya geser dulu di time frame daily ya. Di time frame 1 jam sampai saat ini juga belum ada konfirmasi. Kenapa? Anda bisa lihat posisinya baru ada bearish engulfing ya. Ini ada bearish engulfing, tapi secara structure masih belum cukup kuat menurut saya.
karena ada hal yang bisa diperhatikan di sini. Di kisaran area ini ada, sebentar ya, ini sih pantau di sini. Ini jadikan zona pantau. Oke, 148.16 sampai dengan 148.78. Di area tersebut, kalau memang masuk dalam area support become resistant ya, kurang lebihnya di sini. Kalau nantinya ada potensi pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern ya, atau structure yang menunjukkan penurunan kuat, bisa sell. Oke, targetnya tentunya bertahap ya, karena posisi saat ini sedang bullish untuk koreksi ya. Oke, dia akan bergerak bearish. Tapi selama posisi ini saya melihat juga di sini ada lonjakan harga ya di posisi ini. Ada fair value gap, kita akan tandain dulu. Jadi setidaknya memungkinkan dia retest dan bergerak bullish. Ya, seperti ini. Gambarannya kayak gini ya. Momentumnya. Kalau nanti area 145.25 sampai dengan 146.33, kalau ini sampai di breakout dan tidak ada konfirmasi di area tersebut, memungkinkan dia akan menunjukkan penurunannya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini arah pergerakan menurut saya dari USD Jepang Yen ya. Posisinya bullish untuk koreksi, tapi untuk konfirmasi kuat untuk dia menunjukkan aktivitas bearishnya menurut saya masih dalam wacana pemantauan ya, baik di area fair value gap 145.25 sampai 146.33. Kalau ini terjadi, dia akan bergerak naik sampai area zona pantau yang saya tandain di sini 148.16 sampai dengan 148.78. Baru dia akan bergerak. Bisa buy di sini untuk naik, bisa sell di sini untuk turun. Tapi kalau nanti masih impulsif terus berlanjut, tidak ada konfirmasi dan terjadi breakout, maka bisa cari sell ketika ada momentum dia koreksi ke atas, dan targetnya tentunya ke level yang lebih rendah, minimal 143.61. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market pair USD dan indeks dolar. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.